Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, hiduplah seorang pemuda bernama Arya. Ia adalah lelaki sederhana, pekerja keras, namun hatinya hancur berkeping-keping setelah mendengar kabar tentang rencana pernikahan Ratna, perempuan yang telah ia cintai sejak lama. Ratna memilih menikah dengan Bagas, seorang pedagang kaya dari kota. Arya yang selama ini berharap bisa membangun hidup bersama Ratna, merasa dikhianati dan kehilangan arah. Rumah mereka berdekatan, dan Arya sudah mengenal Ratna sejak kecil. Sudah bertahun-tahun dia memendam rasa, hanya bisa memandang Ratna dari kejauhan, karena dia merasa tidak berani mendekatinya. Ratna berasal dari keluarga kaya, tentu tidak akan memandang Arya. Namun sekeras apapun Arya berusaha melupakan rasa cintanya, ia tidak pernah berhasil melakukannya. Malam itu Arya duduk sendirian di tepi sungai, menatap bulan yang terpantul di permukaan air. Di tangannya, ia menggenggam selembar sapu tangan kain kecil milik Ratna yang dulu pernah jatuh di dekat rumahnya. Dadanya bergemuruh penuh dendam dan kerinduan. Sungguh tak adil, dia seharusnya milikku, gumamnya lirih. Dalam keputusasaan, Arya teringat pada cerita lama tentang ajian Semar Mesem, sebuah ilmu pelet kuno yang konon mampu membuat siapapun yang terkena menjadi tergila-gila tanpa bisa mengendalikan diri. Arya tahu bahwa ajian ini bukanlah sesuatu yang bisa digunakan sembarangan, tetapi hatinya telah buta oleh rasa sakit. Arya mencari seorang dukun tua bernama Ki Rengga, yang dikenal sebagai orang yang menguasai ilmu hitam di desa itu. Saat tiba di gubuk tua Ki Rengga yang terletak di tepi hutan, Arya merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Dari dalam, terdengar suara tawa pelan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Dia memberanikan diri untuk mengetuk pintu gubuk itu. Ki Rengga membukanya dan menyapanya. "Kau datang dengan hati yang gelap, nak." Suara berat Ki Rengga menggema. Arya menelan ludah, tapi tekadnya bulat. "Aku ingin minta tolong, Ki. Aku mau menggunakan ajian Semar Mesem. Aku mau memiliki seorang wanita yang sudah lama aku cintai, Ki. Apapun caranya." Ki Rengga tersenyum samar. "Ajian Semar Mesem bukanlah ilmu sembarangan. Ini bukan sekadar pelet biasa. Sekali terkena, orang yang kau inginkan akan tergila-gila sampai melupakan segalanya, bahkan dirinya sendiri." Arya menggertakkan giginya. "Aku siap menanggung risikonya." Ki Rengga menatapnya lama, lalu berdiri dan berjalan menuju rak kayu tua. Ia mengambil sebuah mangkuk tanah liat dan sebilah keris kecil yang tampak kusam. "Kalau kau benar-benar menginginkannya, besok malam datanglah ke pinggir hutan dengan bunga kenanga 7 rupa, segenggam tanah dari jejak kaki wanita ini, dan satu barang pribadi miliknya." Arya mengangguk mantap. Dalam hatinya, ia merasa kemenangan sudah di depan mata. Namun, ia tak tahu bahwa ilmu ini memiliki harga yang sangat mahal. Malam itu, langit kelam tanpa bintang. Angin berhembus lirih, membawa aroma tanah basah dan kesunyian yang mencekam. Arya berjalan sendirian ke pinggir hutan, membawa semua syarat yang diminta Ki Rengga. Di dalam kantong kain lusuhnya, ada bunga kenanga 7 rupa, segenggam tanah yang ia ambil diam-diam dari jejak kaki Ratna di halaman rumahnya, serta sehelai sapu tangan kain milik Ratna yang sudah lama ia simpan. Di tengah hutan, Ki Rengga sudah menunggunya. Dukun tua itu duduk bersila di atas tanah, di depan sebuah sesaji berisi kepala ayam hitam, dupa yang mengepul, dan kendi berisi air dari 7 sumur. "Letakkan semuanya di sini," perintah Ki Rengga. Arya menuruti tanpa ragu. Ia duduk di hadapan dukun itu, matanya tajam menatap ritual yang akan segera dimulai. Ki Rengga mulai melantunkan mantra dengan suara berat dan serak. "Semar mendem, semar kumi, golek rasa, golek tresno, sumo jiwaku yang wiji, mendem tresno, mendem Ratna ora iso lali, Ratna bakal bali, munggah tresno, dadi gilo, ora iso nyawang liyan, nuruti sapenjalukku." Arya merasakan hawa panas menjalar di tubuhnya. Dupa terbakar semakin pekat, sementara bayangan pepohonan di sekitar mereka tampak bergerak sendiri, seolah ada sesuatu yang ikut menyaksikan ritual ini. Ki Rengga mengambil rambut Ratna, mencelupkannya ke dalam kendi, lalu meminum seteguk airnya sebelum menyodorkannya pada Arya. "Minum ini."
kau harus menyatu dengan mantranya. Arya ragu sejenak, tapi ia menguatkan diri. Ia meneguk air dalam kendi itu. Rasanya aneh, pahit dan dingin sekaligus, seperti menelan kabut yang merayap di tenggorokan. Dukun tua itu tersenyum samar. Mulai sekarang, Ratna akan mencarimu. Dia akan tergila-gila padamu. Tapi ingat, ajian ini bukan tanpa harga. Arya tak peduli. Ia hanya menginginkan Ratna kembali ke pelukannya. Ia tak sadar bahwa malam itu, ia telah menjual sesuatu yang tak ternilai, jiwanya sendiri. Dan tak lama lagi, bayangan mengerikan akan mulai menghantuinya. 3 hari setelah ritual dilakukan, Arya mulai melihat perubahan yang aneh pada Ratna. Beberapa hari ini dia mengamati Ratna dari kejauhan. Wanita itu, yang sebelumnya selalu tersenyum anggun di sisi suaminya, kini tampak gelisah. Tatapannya kosong, sering melamun, dan sesekali menggigit bibirnya sendiri seakan menahan perasaan yang tak tertahankan. Di pasar, saat Arya melewati lapak dagangan, Ratna yang sedang berbelanja di sana tiba-tiba berbalik dengan mata membelalak. Nafasnya memburu, dadanya naik turun dengan cepat. Bagas yang berdiri di sampingnya bahkan tak ia hiraukan. "Arya," suaranya gemetar. Arya menelan ludah. Mantra itu berhasil. Ratna berjalan mendekatinya, tanpa mempedulikan pandangan orang-orang di sekeliling mereka. Aku merindukanmu," ucap Ratna dengan suara serak, penuh gairah yang tak biasa. Bagas terkejut. "Ratna, apa yang kau katakan?" Ratna tidak menggubrisnya. Tangannya langsung meraih lengan Arya, mencengkeramnya erat. Matanya yang dulu lembut kini berkilat seperti orang kesetanan. "Aku tidak bisa tidur, aku tidak bisa makan, aku tidak bisa berpikir. Arya, aku ingin bersamamu sekarang juga." Suara Ratna bergetar, seolah rasa rindunya telah melampaui batas kewarasan. Arya tersenyum puas. Pelet kerja lebih cepat dari yang ia bayangkan. Namun sesuatu terasa janggal. Tatapan Ratna bukanlah tatapan cinta biasa. Itu adalah tatapan seseorang yang benar-benar kehilangan kendali atas pikirannya sendiri. Bagas berusaha menarik tunangannya menjauh, tetapi Ratna mengamuk. Ia mencakar suaminya, berteriak histeris, memohon agar dibiarkan pergi bersama Arya. Orang-orang di pasar mulai berkerumun, menatap kejadian itu dengan tatapan penuh tanda tanya dan ketakutan. Akhirnya, beberapa orang lelaki turun tangan, memegang Ratna yang terus meronta-ronta seperti orang gila. Bagas yang wajahnya terluka akibat cakaran Ratna hanya bisa menatap dengan horor. "Apa yang terjadi padamu, Ratna?" Suaranya nyaris berbisik. Ratna tidak menjawab. Matanya hanya terpaku pada Arya, penuh obsesi yang tidak wajar. Arya mulai merasakan ketakutan yang merayap di dalam hatinya. Ini bukan cinta, ini adalah kegilaan. Dan ia baru sadar, ajian semakan sekadar membuat seseorang jatuh cinta. Ia membuat seseorang mendem, mabuk cinta, sampai kehilangan dirinya sendiri. Dan kini, Ratna bukan lagi Ratna yang dulu. Malam itu, rumah Bagas dipenuhi suara tangisan dan jeritan. Ratna meronta-ronta, tubuhnya diikat dengan selendang di tiang kamar agar tak lagi melukai dirinya sendiri. Kedua matanya merah, penuh air mata, tetapi bukan kesedihan yang terlihat di sana, melainkan obsesi yang membakar seperti api. "Arya, aku ingin Arya." Suaranya parau, seperti seseorang yang kehilangan akal. Bagas duduk di sudut ruangan, wajahnya dipenuhi keputusasaan. Ia tidak mengerti apa yang terjadi pada tunangannya. Ratna yang dulu anggun dan lembut kini berubah menjadi seseorang yang liar dan buas, seolah ada kekuatan tak terlihat yang merasukinya. Sementara itu, di rumahnya yang kecil, Arya duduk termenung. Ia merasa puas karena Ratna kini tergila-gila padanya. Tetapi ada sesuatu yang tidak bisa ia abaikan. Ajian ini bekerja terlalu kuat. Ratna tidak hanya jatuh cinta, tetapi seolah kehilangan kendali atas tubuh dan pikirannya sendiri. Tak lama kemudian, seseorang mengetuk pintu rumahnya dengan keras. Arya berdiri, membuka pintu, dan terkejut melihat Bagas berdiri di sana dengan mata penuh amarah dan keputusasaan. "Apa yang kau lakukan pada Ratna?" Bagas mendorong dada Arya dengan kasar. Arya berusaha tetap tenang.
Aku tidak tahu maksudmu, Bagas. Jangan berpura-pura bodoh. Sejak 3 hari yang lalu, dia bukan Ratna yang kukenal. Dia tidak makan, tidak tidur, hanya memanggil namamu, meronta-ronta ingin menemuimu. Dia bahkan melukai dirinya sendiri hanya karena aku mencoba menahannya di rumah. Suara Bagas bergetar. Arya menelan ludah. Ia tidak menyangka efeknya akan seburuk ini. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki yang berlari dengan cepat. Arya dan Bagas menoleh bersamaan. Ratna. Wanita itu berlari tanpa alas kaki, rambutnya berantakan, wajahnya penuh air mata. Pakaiannya sobek di beberapa bagian karena ia berhasil melepaskan diri dari ikatan di rumahnya. Matanya hanya tertuju pada satu orang. Arya, Arya, Arya. Ia melompat ke arah Arya, menabraknya hingga keduanya jatuh ke tanah. Tangannya mencengkeram wajah Arya dengan kasar. Kukunya mencakar kulitnya hingga berdarah. Tetapi Ratna tidak peduli. Aku ingin bersamamu. Aku ingin bersamamu sekarang juga. Aku akan lakukan apapun, apapun. Suaranya putus asa, histeris. Bagas berusaha menariknya, tetapi Ratna menjerit seperti orang kesurupan dan menggigit tangan suaminya dengan brutal. Bagas berteriak kesakitan, darah menetes dari luka gigitannya. Melihat kegilaan itu, Arya mulai benar-benar takut. Ia mengira ajian ini hanya akan membuat Ratna mencintainya. Tetapi kenyataannya jauh lebih mengerikan. Ratna bukan lagi manusia yang sama. Ia telah kehilangan kendali, berubah menjadi seseorang yang hanya memiliki satu tujuan, memiliki Arya, dengan cara apapun. Dan saat Ratna menatapnya dengan mata liar dan senyum lebar penuh kegilaan, Arya menyadari sesuatu. Ia telah menciptakan monster. Ratna masih mencengkeram Arya erat. Tubuhnya gemetar seperti orang sakau. Nafasnya memburu, dan air liurnya menetes dari bibirnya yang sedikit berbusa. Mata Bagas yang dipenuhi amarah kini berubah menjadi ketakutan. Ratna benar-benar telah kehilangan akal. Arya, Arya, aku akan mati kalau kau tidak menerimaku. Suara Ratna lirih, penuh keputusasaan. Arya berusaha melepaskan diri, tetapi cengkeraman Ratna begitu kuat. Tangannya mencakar punggung Arya dengan brutal, seolah ingin memastikan lelaki itu tidak akan pergi kemanapun. Bagas akhirnya berhasil menarik Ratna dengan paksa. Wanita itu menjerit keras. Tubuhnya meronta-ronta liar seperti orang yang kerasukan. Apa yang terjadi padamu, Ratna? Sadarlah, aku calon suamimu. Bagas mengguncang tubuhnya, tetapi Ratna menjerit histeris. Kau bukan siapa-siapa, aku hanya ingin Arya. Jeritannya begitu kencang hingga burung-burung malam beterbangan dari pepohonan. Warga yang mendengar kegaduhan mulai keluar dari rumah mereka, menyalakan obor dan mendekati sumber suara. Ratna kesurupan. Salah satu warga berbisik, tidak mungkin, ini seperti pelet. Bisik yang lain, Ki Rengga, sang dukun tua, tiba-tiba muncul dari kegelapan. Tatapan matanya tajam, seolah sudah tahu apa yang sedang terjadi. Ia melangkah mendekat, lalu menatap Arya dengan dingin. Kau sudah bermain dengan sesuatu yang tidak bisa kau kendalikan, nak. Aku sudah memperingatkanmu. Arya tercekat. Ki, tolong aku. Ki Rengga mendekati Ratna, mengamati tubuhnya yang kini lemah dan menggigil. Wanita itu merintih pelan, tangannya masih berusaha menggapai Arya. Ajian Semar bukan ilmu sembarangan. Ki Rengga berujar pelan. Ia tidak hanya membuat seseorang tergila-gila, tetapi juga menghisap jiwa orang itu perlahan-lahan. Ratna tidak akan sembuh, kecuali kau mencabut ajian ini. Arya menegang. Bagaimana caranya? Ki Rengga menatapnya dalam-dalam. Kau harus membayar harganya. Ilmu ini harus dilepaskan dengan tumbal. Tumbal. Bagas menatap tajam. Apa maksudmu? Ki Rengga menghela nafas panjang. Untuk memutus ajian ini, salah satu dari kalian harus mati. Arya merasakan darahnya berhenti mengalir. Bagas menoleh padanya dengan tatapan penuh kebencian. Sementara itu, Ratna masih menggeliat di tanah. Tubuhnya semakin lemah. Tapi kalau kau tidak mencabutnya, Ki Rengga melanjutkan, Ratna akan terus seperti ini sampai tubuhnya habis dimakan ajian ini. Ia akan gila, tubuhnya melemah,
dan akhirnya mati dalam keadaan tersiksa. Arya menatap Ratna yang kini menangis tanpa suara. Wanita itu bukan lagi dirinya sendiri. Ia hanya sebuah wadah kosong yang dikuasai oleh ajian Semar Mesem. Dan kini, Arya harus memilih, mencabut ajian itu dengan mengorbankan seseorang, atau membiarkan Ratna mati perlahan. Keheningan menyelimuti malam itu. Udara terasa lebih berat, seolah seluruh alam menunggu keputusan yang akan diambil. Arya menatap Ratna yang tergeletak lemah di tanah. Bibirnya bergetar, matanya kosong. Tubuhnya sudah terlalu lemah untuk terus meronta, tetapi jemarinya masih berusaha meraih Arya, meski hanya dalam sisa tenaga yang nyaris habis. Bagas mengepalkan tinjunya, rahangnya mengeras. Kalau memang harus ada yang mati, kenapa bukan kau saja, Arya? Suaranya dingin, penuh dendam. Arya tak menjawab. Ia tahu ini semua adalah kesalahannya. Tetapi ia tak ingin mati. Ia tak pernah menyangka ajian ini akan begitu mengerikan. Ki Rengga menatap keduanya dengan tenang. Ada satu cara lain, katanya pelan. Arya dan Bagas menoleh bersamaan. Ada ritual pemutus pelet, tapi Ki Rengga menarik nafas. Risikonya tinggi. Jika gagal, Ratna akan tetap mati dan arwahnya tidak akan tenang. Ia akan menjadi roh penasaran yang terus mengejarmu, Arya. Arya menelan ludah. Apa yang harus aku lakukan? Ki Rengga mengeluarkan sebilah keris kecil dari dalam kain hitam yang ia bawa. Kau harus menyayat telapak tanganmu dan membiarkan darahmu menetes ke bibir Ratna. Darahmu akan menjadi penawar pelet yang kau tanamkan. Bagas menatap tajam. Kau mau aku percaya begitu saja? Kalau ini bohong, Ratna bisa mati. Ki Rengga menghela napas. Dia akan tetap mati jika dibiarkan seperti ini. Pilihannya hanya dua. Kau coba cara ini, atau kau biarkan ia mati perlahan. Arya memandangi keris itu. Tangannya gemetar. Jika ritual ini gagal, Ratna bukan hanya akan mati, tetapi jiwanya akan terseret dalam kegelapan. Tapi jika ia tak berbuat apa-apa, Ratna akan tetap binasa. Dengan penuh keberanian, Arya mengambil keris itu. Ia menarik nafas dalam-dalam, lalu mengguratkan bilahnya ke telapak tangannya. Rasa perih menyengat saat darah segar mulai mengalir. Ia mengepalkan tangan, membiarkan tetesan darah jatuh ke bibir Ratna yang kering. Ratna tersentak, tubuhnya menegang. Napasnya terhenti sesaat, matanya yang kosong perlahan berubah. Lalu ia menjerit. Jeritan yang begitu memilukan, seperti suara seseorang yang jiwanya tercabik-cabik. Ia meronta hebat, tubuhnya kejang-kejang. Warga yang menyaksikan berteriak ketakutan, beberapa berlari menjauh, tak berani melihat. Arya mundur, tubuhnya gemetar. Ki, kenapa dia begitu? Ki Rengga tetap diam, memperhatikan Ratna yang kini menjerit-jerit seperti sedang dicabik oleh sesuatu yang tak kasat mata. Lalu tiba-tiba, suara Ratna terhenti. Sunyi. Ratna tergeletak di tanah, matanya terbuka. Tetapi tak ada lagi kehidupan di sana. Arya bergetar. Ratna. Bagas segera berlari mendekati tunangannya, mengguncang tubuhnya. Ratna, bangun, Ratna. Tapi Ratna tetap diam. Arya jatuh berlutut. Dadanya terasa sesak, kepalanya pusing. Ia tahu Ratna telah pergi. Ki Rengga menunduk, menghela napas panjang. Ajian ini tidak bisa diputus begitu saja, nak. Kau sudah menanamnya terlalu dalam. Ia tak bisa selamat. Bagas berteriak marah, mencengkeram kerah baju Arya. Ini salahmu. Ia meninju wajah Arya hingga lelaki itu terjerembab di tanah. Darah mengalir dari hidungnya. Kau membunuhnya. Kau telah menghancurkan hidupnya. Arya tak membalas. Ia hanya bisa menatap Ratna, wanita yang sangat ia cintai, yang kini terbujur kaku karena kesalahannya sendiri. Namun malam belum selesai. Saat semua mengira Ratna telah benar-benar mati, sesuatu yang mengerikan terjadi. Perlahan, bibir Ratna bergerak. Keheningan mencekam. Warga menahan napas, menyaksikan tubuh Ratna yang semestinya sudah tak bernyawa kini bergerak. Mata Ratna yang kosong menatap lurus ke arah Arya. Senyum aneh tersungging di bibirnya. Arya, aku masih di sini. Arya mundur, tubuhnya gemetar. Bagas menelan ludah,
Melihat tunangannya yang kini seperti bukan manusia lagi, Ki Rengga segera berdiri di antara mereka, mencengkeram botol air kembang 7 rupa. Jiwanya terperangkap oleh ajian Semar Mesem. Jika tidak segera diputus, arwahnya akan tetap bertahan di dunia ini. Ratna bangkit perlahan, gerakannya kaku dan tak wajar. Jemarinya terulur ke arah Arya. Aku tak bisa pergi. Kau telah memanggilku. Kau milikku. Bagas tiba-tiba melangkah ke depan, menahan tubuh Ratna. Matanya berkaca-kaca. Ratna, ini bukan dirimu. Kau tidak mencintai Arya. Itu hanya ilusi yang ditanamkan oleh pelet. Ratna menoleh padanya. Matanya masih hitam legam. Bagas. Suaranya terdengar ragu, tetapi kemudian ia meringis kesakitan, seolah ada sesuatu yang berusaha menahannya. Bagas menggenggam bahunya erat. Aku tahu kau Ratna, kau mencintaiku. Aku orang yang selalu ada di sisimu, yang ingin menikahimu. Kau bahkan tidak pernah melihat Arya sebelumnya. Kenapa sekarang kau begitu terobsesi? Itu bukan cinta Ratna, itu ilmu hitam. Ratna mengerang, tubuhnya bergetar. Tidak, aku mencintai Arya. Bagas menggeleng kuat. Bukan, itu pelet yang berbicara, bukan hatimu. Coba kau ingat kembali, Ratna, siapa yang ada di sisimu selama ini? Siapa yang selalu mencintaimu tanpa syarat? Ratna terdiam. Dari matanya mengalir air mata, tapi tubuhnya tetap menegang, seolah ada 2 kekuatan yang bertarung di dalam dirinya. Ki Rengga segera mengambil segenggam garam dan menaburkannya di sekeliling Ratna. Ratna, jika kau ingin lepas, kau harus menolaknya sendiri. Ucapkan, aku lepaskan ikatan ini, aku kembali pada takdirku. Ratna menggigit bibirnya, tubuhnya kembali bergetar. Bagas menangkup wajahnya, memaksa Ratna menatapnya. Kau mencintaiku, Ratna, bukan Arya. Lihat aku di sini. Ratna menatap Bagas dalam-dalam. Dan saat itu, kesadarannya perlahan kembali. Ia melihat ke sekeliling, lalu menatap Arya dengan kebingungan, seolah baru menyadari semuanya. Aku tidak mencintainya, suaranya bergetar. Bagas mengangguk cepat. Ya Ratna, itu bukan perasaanmu yang sebenarnya. Ratna terisak. Aku hanya mencintai Bagas. Dengan bersusah payah melawan kekuatan gelap dalam dirinya, Ratna berkata dengan lirih, aku lepaskan ikatan ini. Aku kembali pada takdirku. Saat itu juga, tubuh Ratna tersentak. Dari mulutnya keluar embusan asap hitam, naik ke udara dan menghilang dalam gelapnya malam. Ratna terhuyung, lalu jatuh ke dalam pelukan Bagas. Napasnya tersengal-sengal, tetapi matanya kembali hidup. Warga yang menyaksikan kejadian itu menarik napas lega. Arya menatap mereka dengan perasaan campur aduk, lega, bersalah, dan sedih. Ki Rengga menghela napas panjang. Pelet ini bukan sekadar mantra. Ia bisa mengikat jiwa dan menyesatkan hati. Tapi, cinta sejati bisa melawannya. Ratna, kau beruntung. Tidak semua orang bisa selamat dari jerat Semar Mesem. Ratna menatap Bagas. Matanya masih basah. Aku hampir kehilangan diriku sendiri. Bagas menggenggam tangannya erat. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Aku mencintaimu Ratna, bukan karena ilmu hitam, tapi karena kau adalah dirimu sendiri. Ratna tersenyum tipis, lalu menangis di pelukannya. Arya hanya bisa memandang mereka dengan hati yang hancur. Matanya berkaca-kaca, hatinya sakit, berusaha menahan air matanya. Dia tahu, dia harus merelakan Ratna. Dia tidak ingin Ratna hancur hanya karena menuruti egonya. Malam itu, mereka semua pulang dengan hati yang masih terasa berat. Luka di hati mereka tidak akan hilang begitu saja. Tetapi satu hal yang pasti, cinta sejati tidak bisa dipaksa dengan ilmu hitam. Dan pelet Semar Mesem bukan sesuatu yang bisa dimainkan tanpa konsekuensi.